Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya. Waduh, berita kelam untuk China, khususnya BYD. Produsen mobil listrik terbesar di dunia, Build Your Dreams atau BYD, sedang tertimpa masalah. Iya, karena baru-baru ini telah terdapat kabar yang sungguh tidak baik. Iya, karena mobil-mobil BYD ternyata rawan kebakaran. Bahkan sebanyak 97.000 unit mobil BYD telah ditarik dari pasaran. Iya, BYD telah recall hampir 100.000 mobil listrik. Hampir 100.000 unit mobil listrik mereka terdampak penarikan kembali atau recall terkait risiko kebakaran. Lalu kenapa ya? Ada apa dengan BYD? Dan mobil apa aja sih yang terdampak dari kasus ini? 我是这辆车的车主，比亚迪车主，这辆车我是提了7天左右，车已经燃了，整个车已经燃了，比亚迪汉千山翠。 Oke, satu persatu akan kami jawab ya. Sebelumnya, kami akan informasikan terlebih dahulu bahwa seperti yang telah kami sampaikan, baru saja BYD di China telah mengumumkan recall terhadap hampir 100.000 mobil listrik. Adapun mobil yang terkena kasus adalah mobil BYD Dolphin dan Yuan Plus. Nah, untuk Yuan Plus di Indonesia ini punya nama BYD Atto 3 ya. Jadi, baik Dolphin dan Atto 3 telah terdampak recall besar-besaran di China. Dan dikutip dari Car News China, menurut Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar atau SAMR China, BYD akan melakukan recall terhadap 96.714 kendaraan BYD Dolphin dan Atto 3 di China. Adapun penyebab dari recall ini disebutkan karena kasus resiko kebakaran. On the 20th of April 2023, BYD Tang spontaneously caught fire. On March 4th, 2023, in Yiwu, Zhejiang, this BYD Leopard caught fire. On the 16th of April in Henan, this BYD caught fire. On the 25th of February in 2023, in Quanzhou, Fujian, this BYD violently caught fire. On the 12th of March 2023, in Jiangsu, this BYD Song decided to leave this world. On the 27th of February 2023, this BYD Song Plus burst into flame. On the 17th of February in 2023, in Tianjin City, a BYD Didi catches fire. On the 28th of March 2023, in Puyang, Henan, this BYD van self-immolated. On the 15th of March 2023, in Haikou, Hainan, this BYD Tang caught fire. Handan, Hebei, on the 16th of February, this brand new BYD burst into flame. There are many more, but I'll spare you. Waduh, agak ngeri sih ini ya. Ya, dua entitas operasi BYD akan melakukan penarikan kembali. BYD Auto Industry Co Ltd telah merecall sebanyak 87.762 kendaraan listrik BYD Dolphin dan Atto 3 yang diproduksi di China. Dan mobil yang terdampak adalah unit yang diproduksi antara tanggal 4 Februari 2023 hingga 26 Desember 2023. Sedangkan BYD Auto Co Ltd akan merecall sebanyak 8.052 kendaraan listrik Atto 3 yang diproduksi di China dengan tanggal produksi dari 2 November 2022 hingga 19 Juni 2023. Adapun recall ini telah menargetkan mobil-mobil listrik tersebut karena adanya cacat dalam proses pembuatan controller Electric Power Steering Column Assembly atau CEPS. Ya, detailnya adalah saat penutup peralatan ditutup, hal itu dapat mengganggu kapasitor pada papan sirkuit pengontrol yang menyebabkan retakan mikro pada kapasitor. Dan retakan ini dapat meluas selama penggunaan kendaraan yang dapat menyebabkan konsleting, panas berlebih, dan berpotensi kebakaran yang menimbulkan resiko keselamatan. Wah, sayang banget ya China. Padahal penjualan BYD udah gila banget loh dan udah mulai bagus namanya, baik di tanah air apalagi secara global. Oke, lanjut. Adapun untuk recall ini tentunya gratis. Pemilik kendaraan yang terdampak akan diberitahu melalui berbagai saluran komunikasi. BYD juga telah menyiapkan saluran telepon layanan pelanggan bagi pengguna yang terdampak oleh recall produk. Sangat berita yang kurang baik ya bagi China khususnya BYD.
Oke, jadi di sini jelas ya, yang terdampak adalah BYD di China. Lalu bagaimana sih dengan mobil BYD yang ada di Indonesia? Ya, perlu kami infokan, saat ini menurut BYD Indonesia, mereka telah memastikan mobil BYD Dolphin dan Atto 3 di Indonesia aman. Menurut Head of PR and Government Relation PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan telah mengatakan program recall ini hanya terjadi di China. Informasi yang beredar mengenai recall sebagian Atto 3 dan Dolphin adalah benar. Namun, inisiatif ini hanya untuk pasar domestik China dan hanya untuk beberapa batch unit tertentu yang diproduksi khusus untuk pasar China, kata Luther pada 30 September 2024. Dan dia juga telah menambahkan, katanya inisiasi ini adalah upaya komitmen dari bagian quality control BYD yang terus menjalankan fungsinya memonitor kualitas produk walaupun mobil sudah terjual dan berada di tangan konsumen, dan menjadi komitmen BYD untuk terus menjaga keselamatan konsumen dari segala potensi yang mungkin bisa timbul di kemudian hari, sambungnya. Dan menurutnya lagi, meski disebut berpotensi kebakaran, Luther telah memastikan belum ada kejadian apapun terkait masalah ini. Meski begitu, recall ini tetap dilakukan untuk mengatasi resiko potensi kecil agar tetap aman digunakan. Terus terang, di sini agak sedikit membingungkan ya, karena kalau boleh jujur, untuk saat ini mobil-mobil BYD yang saat ini dijual di Indonesia itu adalah semuanya masih impor utuh dari China, karena pabrik BYD di Indonesia baru akan selesai pada tahun 2025 dan baru akan memulai operasionalnya pada bulan Januari 2026. Ya, mudah-mudahan saja mobil BYD Dolphin dan Atto 3 yang dijual di Indonesia ini bukan masuk pada batch produksi yang telah disebutkan tadi yang telah terpapar masalah ya. Namun tetap perlu kita apresiasi karena recall adalah bentuk tanggung jawab produsen mobil akan keselamatan atau kenyamanan pengguna mobil. Dan tentu recall ini juga pernah dan banyak dilakukan oleh pabrikan lain. Tesla Model S Plaid burst into flames earlier this week while the owner was driving it. It took over 6,000 gallons of water to extinguish the flames emitted from this Tesla Model S. A Tesla in Scottsdale catches on fire not once, but twice. Apalagi Jepang ya, terutama Toyota, Daihatsu dan kawan-kawan. Kalau itu sih jangan tanya lagi ya, udah berapa kali jumlah recallnya. Jadi ya wajar saja, yang pasti semoga saja ke depannya BYD, terutama BYD Indonesia akan jadi lebih baik. Ya, jadi itu info update untuk berita dari industri otomotif China, khususnya BYD. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana pendapatnya mengenai kasus baru dari BYD ini? Menurut teman-teman ini biasa-biasa aja atau berbahaya? Dan apakah teman-teman percaya nggak dengan pernyataan dari BYD Indonesia yang menyatakan bahwa mobil-mobil BYD yang ada di Indonesia aman? Atau teman-teman ragu? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk recall besar-besaran BYD. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.